Bab 1451. Dia ingin bertanya, bukankah Sekte Iridescent mengatakan bahwa Celeste dibesarkan sebagai penerus dan tidak akan menikah? Mengapa keperawanannya diambil oleh seorang pria? Apakah kamu memandang rendah aku atau keluarga Simmons? Neck dengan cemberut tiba di pintu Sekte Iridescent. Neck hendak masuk saat dia melihat gerbang ajaib yang megah dan megah berwarna-warni di depannya, yang terdiri dari 7 warna, merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Segera, dia dihentikan oleh penjaga gerbang dari Sekte Iridescent. Mereka yang menghentikannya adalah 2 wanita cantik yang sama-sama 8 dari 10. Salah satunya lebih tua dari yang lain. Salah satunya berusia sekitar 40 tahun, usia ketika dia masih memiliki pesonanya. Yang lainnya berusia 20-an, puncak hidupnya. Para wanita harus setidaknya berusia 7 tahun untuk dapat memasuki Sekte Iridescent, dan mereka harus memiliki bakat yang luar biasa. Kedua sifat ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, di Sekte Iridescent, sama sekali tidak ada wanita jelek. Boleh aku tahu siapa kamu? Mengapa urusanmu dengan Sekte Iridescent? Jika Anda tidak menerima undangan apapun dari kami, silakan tinggalkan. Sekte Iridescent tidak menerima pria dengan santai, kata wanita yang lebih tua itu. Pergi dan beritahu kepala sektemu bahwa Neck dari keluarga Simmons telah datang untuk meminta penjelasan dari Sekte Iridescent, kata Neck kosong. Neck dari keluarga Simmons. Kedua wanita itu terkejut. Tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat yang tak terbatas ketika mereka melihat Neck sekarang. Neck adalah raksasa terbaru Star Kingdom. Dia juga satu-satunya orang di kerajaan bintang yang telah menembus alam abadi dalam 5.000 tahun terakhir. Ini adalah pria yang hebat. Bagi orang-orang dari level terendah seperti mereka, sekali pandang padanya seperti sebuah kemewahan. Dikatakan bahwa pihak lain menyukai Elder Red, kepala dari 7 pendeta tinggi terakhir dari sekte tersebut. Dia ingin mengambil Penatua Red sebagai istrinya. Sayangnya, ini ditolak oleh sekte dan Elder Red. Mungkinkah karena hal ini pihak lain datang langsung untuk meminta penjelasan? Namun, itu terjadi ribuan tahun yang lalu, mengapa dia datang lagi sekarang? Dan bahkan jika Neck menerobos alam abadi dan menjadi raksasa kerajaan bintang, bukankah terlalu arogan baginya untuk datang ke Sekte Iridescent sendirian untuk meminta penjelasan? Apakah dia tidak tahu kekuatan Sekte Iridescent? Bahkan jika seluruh keluarga Simmons dimobilisasi, Sekte Iridescent dapat memusnahkan mereka semua. Lupakan saja, ini bukan hal yang harus mereka pertimbangkan. Karena Neck ada di sini, lebih baik menyerahkannya pada sekte. Lord Simmons, tolong tunggu sebentar, saya akan melaporkan ini ke sekte. Setelah dia selesai berbicara, wanita yang lebih tua mengeluarkan batu transmisi suara dan melaporkan situasinya ke sekte tersebut. Wanita muda itu terus menatap Neck. Banyak orang tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melihat seseorang yang berada di luar alam abadi dalam hidup mereka. Dia harus memperhatikan dengan baik sehingga dia bisa kembali dan membual kepada teman-temannya. Ketika manajemen senior Sekte Iridescent mendengar bahwa itu adalah Neck, raksasa yang baru muncul, mereka segera mengatur seseorang untuk keluar dan membawa Neck ke ruang tamu sekte, dan kemudian melaporkannya ke kepala. Segera, 7 wanita muda yang berusia minimal 9,5 tahun ke atas keluar dari gerbang dengan mengenakan rok 7 warna. Mereka berjalan ke arah Neck dan berkata dengan hormat, Lord Simmons, maaf telah menunggu lama. Silakan ikuti saya. Neck dipimpin oleh para wanita melewati gerbang Iridescent, ke Sekte Iridescent, dan akhirnya ke ruang tamu. Menyebarkan peri warna-warni adalah penerimaan tingkat tertinggi yang akan disediakan oleh Sekte warna-warni. Namun, Neck, yang berada di luar Eternal Realm, memiliki kualifikasi untuk menerima ini. Bab 1452. Ketujuh peri itu sangat spesial di Sekte Iridescent. Tak perlu dikatakan, mereka semua di atas 9,5, dan tubuh serta penampilan mereka luar biasa. Namun, sayangnya, mereka tidak cukup berbakat. Jika mereka lebih berbakat, mereka mungkin menjadi salah satu dari 7 pendeta tinggi. Karena mereka tidak cukup berbakat, mereka hanya bisa memanfaatkan wajah dan figur mereka untuk berlatih menari dan menerima VIP untuk Sekte Iridescent. Hanya ada perbedaan 2 kata antara 7 pendeta tinggi dan 7 peri. Namun, status mereka sangat berbeda. 7 pendeta tinggi memiliki kesempatan untuk melampaui alam abadi, dan mereka memiliki penampilan, bakat, dan kebijaksanaan. Sebaliknya, 7 peri bahkan lebih sulit untuk melangkah ke alam abadi. Mereka akan baik-baik saja selama mereka terlihat baik. Yang pertama adalah objek utama pelatihan untuk sekte tersebut. Yang terakhir hanyalah pemain untuk sekte untuk menerima tamu terhormat. Status mereka lebih tinggi daripada murid biasa, tetapi mereka tidak dapat mengejar murid inti dan pribadi. Ini adalah posisi canggung ke-7 peri. Ketika seseorang melihat 7 pendeta wanita, mereka akan melihat bahwa kecemburuan di mata mereka cukup menyedihkan.
Ketujuh peri itu tidak cukup berbakat. Jika mereka ingin melangkah ke alam abadi untuk hidup selamanya dan awet muda selamanya, mereka hanya bisa menggunakan harta yang tak terhitung jumlahnya dari surga dan bumi. Namun, mereka tidak akan memiliki kesempatan seperti itu di Sekte Iridescent. Ada terlalu banyak murid di Sekte Iridescent, dan ada juga banyak yang berbakat. Oleh karena itu, tidak mungkin menyia-nyiakan terlalu banyak sumber daya untuk mereka. Selain itu, tujuh peri bersedia tinggal di sini karena Sekte Iridescent memberi mereka platform yang tidak bisa dilakukan oleh tempat lain. Hanya petinggi mutlak yang memenuhi syarat untuk menjadi tamu terhormat dari Sekte Iridescent. Ketika tujuh peri menerima tamu terhormat ini dan disukai oleh beberapa dari mereka, mereka dapat diambil kembali untuk menjadi selir. Selama mereka merawat tembakan besar dengan baik dan meyakinkan tembakan besar untuk menggunakan semua jenis harta surga dan bumi untuk mengolahnya, mungkin ada peluang bagi mereka untuk melangkah ke alam abadi di masa depan. Meski kemungkinannya rendah, seseorang memang berhasil dengan cara ini. Ini adalah apa yang telah mereka upayakan juga. Oleh karena itu, mereka bahkan bekerja keras untuk posisi tujuh peri. Seberapa besar Star Kingdom? Berapa banyak wanita cantik dan tidak berbakat di sana? Tidak semua orang bisa menjadi tujuh peri dari Sekte Iridescent yang berspesialisasi dalam menerima tamu terhormat. Lord Simmons, tolong tunggu sebentar, kepalanya akan segera datang. Pertama, mari kita menari untukmu untuk menghilangkan kepenatanmu. Setelah tujuh peri selesai berbicara, mereka mulai menari dengan anggun di ruang tamu. Masing-masing dari mereka seperti peri dari surga, dan mereka sangat enak dipandang. Kemudian, beberapa wanita membawa segala macam makanan ringan, anggur, dan makanan berharga memasuki ruang tamu. Mereka meletakkan piring di depan Nek untuk dia makan. Nek juga tanpa basa-basi meminum anggur dan memakan makanan ringan sambil mengagumi tarian tujuh peri. Ketujuh wanita ini sangat baik. Tubuh dan penampilan mereka semuanya menakjubkan. Nek berpikir akan baik untuk membawa dua kembali menjadi selirnya setelah pekerjaannya di sini selesai. Nek telah mengambil lusinan selir dalam 1000 tahun terakhir. Setelah menari, ketujuh peri itu membungkuk pada Nek dan keluar dari ruang tamu. Sebelum pergi, mereka menatap Nek dengan daya pikat yang kuat di mata mereka. Itu membuat Nek, seorang cabul berpengalaman, sedikit tergoda. Bab 1453. Dia sangat ingin menarik mereka untuk memanjakan mereka. Sayang sekali dia berada di Sekte Iridescent, bukan tempat di mana dia bisa main-main. Tidak lama setelah tujuh peri pergi, seorang wanita cantik masuk. Dia tampak seperti berusia 40-an pada pandangan pertama, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia baru berusia 30-an. Di belakangnya ada dua wanita cantik berusia 40-an atau 50-an. Ini adalah Nova Dream, kepala Sekte Iridescent saat ini. Adapun dua di belakangnya, mereka adalah dua tetua dari Sekte Iridescent, keduanya memiliki status yang sama dengan Celeste. Tuan Simmons, Anda di sini. Anda seharusnya memberitahu saya terlebih dahulu agar saya bisa mempersiapkan diri dengan baik. Sekte Iridescent mengabaikanmu kali ini. Mohon maafkan saya, Lord Simmons, kata Nova dengan sopan begitu memasuki pintu. Meskipun dia adalah kepala Sekte Iridescent saat ini, dia memiliki status yang sangat tinggi. Dia berperingkat sangat tinggi di Star Kingdom. Namun, Nek pada akhirnya masih menjadi satu-satunya raksasa baru di Star Kingdom selama ribuan tahun. Dia berada di luar Eternal Realm sementara Nova hanyalah Sovereign Ranker puncak Eternal Realm. Meskipun celah di antara mereka tampak kecil, celah kecil ini dapat menghentikan 99% dari Sovereign Ranker puncak. Sulit untuk mengatakan apakah Nova dapat melewati celah ini dalam hidupnya. Meski begitu, Nova tidak tunduk pada Nek, sang raksasa baru. Dia memiliki status khusus, dan dia tidak diizinkan melakukan ini. Lady Dream, kamu rendah hati. Kali ini, saya datang ke Sekte Iridescent dengan iseng. Mohon maafkan saya karena mengganggu Anda, jawab Nek juga dengan sopan. Saat ini dia tidak sombong seperti dia baru saja berada di luar gerbang Sekte Iridescent. Pada saat itu, dia hanya menghadapi dua penjaga gerbang dari Sekte Iridescent, jadi dia secara alami harus menunjukkan sikap yang sesuai dengan tembakan besar. Sekarang, dia menghadapi Nova, kepala Sekte Iridescent saat ini. Meskipun kekuatan lawannya lebih rendah darinya, di belakangnya adalah seluruh Sekte Iridescent. Selain itu, ada 4 orang di luar alam abadi di area terlarang dari Sekte Iridescent. Salah satunya adalah Master Celeste. Nek tidak berani bertindak sembrono di depan sekte yang begitu kuat. Namun, dia memang datang dengan alasan di sisinya. Aku bertanya-tanya mengapa Lord Simmons datang ke Sekte Iridescent kali ini. Saya mendengar dari para murid bahwa Anda datang untuk meminta penjelasan. Apakah kita melakukan sesuatu yang salah? Tolong tunjukkan pada kami, Lord Simmons. Kita harus memperbaikinya, Nova langsung ke intinya. Mereka telah melakukan semua yang perlu dilakukan. Mereka mengirim 7 peri untuk menerima Nek dan telah memberinya banyak rasa hormat. Dia juga tidak ingin melanjutkan percakapan sopan.
Dia masih harus berurusan dengan banyak hal dari Sekte Iridescent. Lady Dream, kali ini aku kesini karena aku sangat ingin meminta penjelasan darimu, kata Nek dengan serius. Tuan Simmons, lanjutkan. Saya tidak tahu apakah Lady Dream dapat mengingat bahwa lebih dari 1000 tahun yang lalu, saya baru saja menerobos dan mendatangi Anda. Saya bertemu Celeste di sekte Anda dan ingin dia menjadi istri pertama saya, tetapi saya dengan tegas ditolak oleh klan bangsawan. Tentu saja aku ingat, Penatua Red adalah kepala dari 7 pendeta tinggi terakhir di sekte tersebut. Dia sangat berbakat. Dia hanya membutuhkan waktu lebih dari 1000 tahun untuk mencapai Sovereign Ranker. Sekte juga berencana untuk melatihnya sebagai penerus, jadi kami tidak akan menikahkannya, jawab Nova. Artinya, kamu tidak akan menikahkan Celeste denganku, atau kamu tidak akan menikahkannya dengan orang lain. Itu sudah pasti. Sudah kubilang, Penatua Red tidak akan menikah dan dia akan tinggal di sekte itu selamanya. Lalu apakah ada pria yang mengambil keperawanan Celeste? Tanya Nek dengan sedikit amarah. Bab 1454. Apa? Kata-kata Nek mengejutkan Nova dan dua tetua dari Sekte Iridescent di belakangnya. Keperawanan Elder Red diambil oleh seorang pria. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah dia dikirim dalam misi penegak alam semesta? Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang mengambil keperawanannya? Sesuatu yang salah. Elder Red tidak ada di Star Kingdom, jadi bagaimana Nek tahu dia sudah tidak perawan lagi? Nova menatap Nek dengan curiga. Dia melihat ketenangan di wajah pihak lain. Ini membuat Nova agak tidak bisa menentukan kebenaran masalah tersebut. Dengan identitas dan kekuatan Nek, dia tidak akan pernah mengatakan apapun yang dia tidak yakin. Kalau tidak, itu akan menjadi penghinaan yang merugikan diri sendiri. Karena dia datang ke sini untuk menyuarakan ketidakpuasannya, maka itu pasti benar. Namun, Elder Red memang tidak ada di Star Kingdom. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Lord Simmons, Penatua Red dikirim oleh sekte untuk menjalankan misi, jadi dia tidak berada di kerajaan bintang sekarang. Apakah ada kesalahpahaman? Nova mengungkapkan keraguannya. Salah paham, tidak ada kesalahpahaman. Lady Dream, karena saya, Nek Simmons, berani mengatakan ini, saya yakin akan hal itu. Saya hanya ingin bertanya tentang hal itu. Pada awalnya, Anda dengan tegas menolak saya, mengatakan bahwa Celeste tidak akan menikah di luar, tetapi sekarang dia kehilangan keperawanannya dengan pria lain. Mengapa? Apakah Anda memandang rendah saya atau keluarga Simmons? Nek terdengar tidak senang. Sebagai raksasa baru kerajaan bintang dan seseorang di luar alam abadi, Nek tidak akan takut untuk menunjukkan sikapnya yang kuat saat dia membutuhkannya. Bahkan jika lawannya adalah kepala sekte Iridescent. Lord Simmons, keaslian masalah ini masih dipertanyakan. Bukannya kami tidak percaya, tapi kami butuh bukti. Kecuali Anda memberikan bukti yang meyakinkan hari ini, Anda hanya bisa menunggu Penatua Red kembali untuk menghadapinya secara langsung. Jangan khawatir, selama kata-kata Anda benar, Sekte Iridescent secara alami akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Kami tidak akan membiarkan Anda kehilangan muka di Star Kingdom, kata Nova, tidak patuh atau congkak. Menghadapi Nek, seseorang di luar Eternal Realm, Nova menunjukkan sikap Sekte Iridescent yang tidak netral dalam menghadapi masalah. Karena Anda mengatakan sekte warna-warni telah mempermalukan Anda, baiklah, tunjukkan bukti yang meyakinkan. Kalau tidak, kamu hanya mencari masalah, dan tidak menganggap serius sekte Iridescent. Kata-kata Nova kedap air, dan Nek tidak dapat menemukan kesalahan apapun di dalamnya. Namun, karena dia berani datang, dia harus percaya diri, meski pendekatannya agak memalukan. Lady Dream, pertama-tama, saya ingin meminta maaf kepada sekte Iridescent. Karena aku sangat menyukai Celeste, ketika aku pertama kali bertemu dengannya, aku diam-diam menanamkan benih pikiran padanya tanpa persetujuannya, tetapi aku menjamin reputasiku sendiri bahwa aku sama sekali tidak berniat menyakitinya. Aku hanya ingin melindunginya. Begitu Nek mengatakan ini, cahaya dingin langsung keluar dari mata Nova. Dia menatap Nek dengan sedikit permusuhan di matanya. Beraninya dia menanamkan benih pikiran pada sesepuh yang memegang posisi penting di sekte Iridescent. Ini bukan masalah kecil. Bahkan jika lawannya adalah Nek, seseorang di luar Eternal Realm, itu masih dilarang. Tidak peduli seberapa kuat Nek, dia hanya satu orang. Bahkan dengan Grandmaster dari keluarga Simmons yang sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, hanya ada 2 dari mereka. Beraninya dia melakukan ini pada sesepuh dari sekte Iridescent. Nek mungkin juga merasa bahwa apa yang dilakukannya sedikit tidak etis. Dia terus menjelaskan, Lady Dream, meskipun saya ditolak oleh sekte Iridescent, saya belum menyuarakan ketidakpuasan selama 1000 tahun terakhir, dan saya sepenuhnya menghormati pilihan Anda. Selain itu, benih pikiran bukanlah seperti yang Anda pikirkan dan tidak dapat berfungsi sebagai fungsi pengawasan kapanpun dan dimanapun. Itu hanya dapat secara kasar menentukan lokasi Celeste untuk melihat apakah dia aman. Itu saja. Ketika Nova mendengar itu, dia tentu saja tidak akan mempercayai omong kosong Nek.
Jika apa yang dia katakan itu benar. Bab 1455. Jika benih pikiran hanya dapat menentukan lokasi dan keamanan Celeste, lalu bagaimana dia menentukan bahwa Penatua Red kehilangan keperawanannya? Namun, Nova sedang tidak mood untuk mengejar ini saat ini karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, terutama menentukan apakah fakta bahwa Elder Red kehilangan keperawanannya benar atau tidak. Ini sangat penting bagi Sekte Iridescent. Bahkan mungkin mempengaruhi rencana Sekte Iridescent. Lord Simmons, apakah maksud Anda menemukan bahwa Penatua Red telah kehilangan keperawanannya kepada seorang pria melalui benih pikiran yang ditanam di tubuhnya? Nova bertanya dengan nada sedikit tergesa-gesa. Tepat, jawab Nek. Apa kamu yakin? Nova terus bertanya, nada suaranya meningkat secara signifikan. Tentu saja aku yakin. Saya, Nek Simmons, akan bertanggung jawab atas apa yang saya katakan, kata Nek dengan serius. Setelah mendapat jawaban afirmatif dari pihak lain, Nova tidak berbicara lagi. Namun, gelombang mengerikan di hatinya disembunyikan oleh wajahnya yang tenang. Penatua Red kehilangan keperawanannya karena seorang pria. Lalu apakah itu berarti tubuhnya yang memikat juga hilang? Apa yang harus kita lakukan? Celeste adalah objek pelatihan utama berikutnya dari Sekte Iridescent dan saat ini merupakan kandidat paling menjanjikan di sekte yang melampaui alam abadi. Selain itu, dia juga memiliki tubuh yang memikat, salah satu fisik paling istimewa di alam semesta. Nova tidak tahu banyak tentang situasi spesifik dari tubuh yang memikat itu. Dia hanya tahu bahwa begitu Celeste kehilangan keperawanannya karena seorang pria, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tidak hanya tubuhnya yang memikat akan dihancurkan, menghasilkan kerusakan besar dalam kecepatan kultivasinya, tetapi juga akan ada penurunan tajam dalam peluangnya untuk menerobos. Pada saat yang sama, keinginan besar juga akan terus tumbuh di tubuhnya. Faktor utamanya adalah keinginan ini tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, dan itu akan menemaninya sepanjang hidupnya sampai dia meninggal. Penatua Red perlu menghabiskan sebagian besar energinya untuk terus-menerus menekannya. Dengan kata lain, peluang Celeste untuk menembus alam abadi telah anjlok, dan kekuatan tempurnya juga akan sangat berkurang mulai sekarang. Ini bukan hal yang baik untuk Sekte Iridescent. Karena alasan inilah Sekte Iridescent dengan tegas menolak lamaran pernikahan Nek dan mengatakan kepadanya bahwa Celeste tidak akan menikah di luar. Hal ini di luar kemampuan Nova, sang kepala. Dia harus melaporkannya ke 4 tetua terkemuka sesegera mungkin. Dia membutuhkan mereka untuk memutuskan bagaimana menghadapinya. Mendesah. Nova sudah memikirkan betapa kecewanya mereka ketika dia memberitahu 4 penatua terkemuka tentang masalah ini, terutama guru Penatua Red. Dia telah menginvestasikan banyak upaya ke Elder Red. Dia menyaksikan Elder Red bergerak maju selangkah demi selangkah ke arah yang diharapkan semua orang. Tanpa diduga, kecelakaan seperti itu terjadi. Sekarang, mereka hanya bisa berharap itu adalah kesalahpahaman dan bacaan Nek tidak akurat. Namun, kemungkinan ini sangat kecil. Karena Nek berani datang langsung ke Sekte Iridescent untuk mengatakan hal seperti itu, maka dia harus yakin. Kalau tidak, bukankah dia akan menembak dirinya sendiri? Pada saat itu, Sekte Iridescent bukanlah orang yang memberinya penjelasan, tetapi dia harus memberikan penjelasan kepada Sekte Iridescent. Bab 1456. Nova masih tidak bisa mengetahuinya. Mustahil bagi Celeste untuk tidak mengetahui situasinya sendiri. Begitu tubuhnya yang memikat melakukan hubungan intim dengan seorang pria, itu pasti akan merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Masuk akal bahwa dia tidak akan memiliki perasaan yang tulus terhadap seorang pria, dan kemudian kehilangan keperawanannya. Adapun apakah dia dipaksa, ini bahkan lebih tidak mungkin. Kali ini, Celeste diutus oleh sekte tersebut untuk menjalankan tugasnya sebagai Universe Enforcer. Sepertinya dia juga membawa kepala Star Mansion yang lebih muda. Mereka hanya pergi ke peradaban tingkat menengah dan rendah. Dia adalah seorang Sovereign Ranker, jadi siapa yang bisa memaksanya? Sovereign Ranker juga termasuk yang teratas di Star Kingdom, apalagi di peradaban tingkat menengah dan rendah. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun sia-sia. Kecuali ada seseorang di luar Eternal Realm seperti Nek yang diam-diam mengincar Celeste. Mereka tidak berani melakukan apapun di Star Kingdom, jadi mereka mengikutinya setelah dia meninggalkan Star Kingdom. Ini bukan tidak mungkin, tetapi kemungkinannya sangat rendah. Seseorang yang berada di luar alam abadi tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk seorang wanita. Mereka bisa mendapatkan semua wanita yang mereka inginkan, jadi mereka tidak perlu melakukan ini. Nova memeras otaknya dan masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika dia ingin tahu yang sebenarnya, dia hanya bisa menunggu Celeste kembali. Lord Simmons, karena Anda menanam benih pikiran di tubuh Elder Red, Anda pasti tahu di mana Elder Red sekarang, kan? Nova bertanya. Awalnya saya mengetahuinya, tetapi belakangan ini benih pikiran yang saya tanam telah dihilangkan, jadi saya tidak tahu di mana Celeste sekarang, kata Nek jujur. Nova terkejut ketika dia mendengar berita itu.
Benih pikiran yang ditanam oleh Nek telah dihilangkan. Apakah benar-benar ada seseorang di luar alam abadi yang mengikuti penatua merah? Dihapus, mustahil. Lord Simmons, siapa yang bisa menyingkirkan benih pikiran yang ditanam olehmu, seseorang yang berada di luar alam abadi? Nova jelas tidak percaya. Lady Dream, seperti yang saya katakan sebelumnya, benih pikiran yang saya tanam untuk Celeste tidak berbahaya. Itu hanya memiliki sedikit kekuatan pikiran saya. Bahkan dengan kekuatan pikiran Anda saat ini, itu dapat dengan mudah dihilangkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika seseorang dengan sedikit lebih banyak kekuatan pikiran menghilangkannya. Nova tidak akan membahas topik ini lagi, juga tidak ingin terus bola-balik dengan Nek. Dia ingin memberitahu 4 tetua terkemuka berita itu sesegera mungkin dan meminta mereka untuk membuat keputusan. Lord Simmons, kami tidak bisa mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat sepihak Anda tentang masalah ini. Kita harus menunggu Penatua Red kembali untuk mengonfirmasi. Anda dapat tinggal di Sekte Iridescent untuk sementara waktu. Saya akan segera melapor ke tetua yang bereputasi baik, dan kemudian mengeluarkan perintah penarikan kembali ke tetua Red sehingga dia akan kembali secepat mungkin. Jika semuanya seperti yang Anda katakan, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Oke, kalau begitu aku akan menunggu di sini. Mari kita lihat apa yang akan dikatakan Celeste saat dia kembali. Nova mengatur agar Nek tinggal di area VIP Sekte Iridescent. Kemudian, dia bergegas ke area terlarang dari Sekte Iridescent tanpa henti. Itu juga tempat di mana 4 tetua terkemuka di luar alam abadi tinggal dalam pengasingan. Nova mengambil surat perintahnya, melewati banyak formasi, dan keluar dari lembah. Dia tidak segera melangkah ke lembah. Sebaliknya, dia berdiri di luar lembah dan berteriak dengan hormat, Kepala Sekte Iridescent saat ini, Nova Dream, perlu menemui 4 tetua yang memiliki reputasi baik. Segera ada suara di lembah. Bab 1457. Nova, masuk dulu. Ya, tetua terkemuka. Setelah Nova selesai berbicara, dia perlahan melangkah ke lembah. Tempat ini dipenuhi dengan kicauan burung dan bunga-bunga harum, yang bagaikan surga. Ada semua jenis bahan obat, hewan, dan tumbuhan yang berharga di sini. Salah satu dari mereka akan menelan biaya setinggi langit jika dibawa keluar. Di tengah lembah, terdapat beberapa kabin yang bersih dan rapi. Menjelajah melalui sungai yang jernih dan beberapa taman yang bermekaran, Nova akhirnya sampai di kabin. Sepanjang jalan, dia sangat berhati-hati, karena takut menginjak sehelai rumput atau binatang kecil. Bahkan sehelai rumput di lembah ini akan sangat unik di luar. Tidak lama kemudian Nova berdiri di luar pintu. Bergerak. Pintu kabin kayu terbuka dari dalam. Kemudian, seorang wanita tua berpakaian preman keluar dari pondok kayu. Orang ini adalah salah satu dari 4 tetua terkemuka dari Sekte Iridescent. Dia juga berada di luar alam abadi dan keberadaan terkenal di Kerajaan Bintang. Ketika Nova melihat wanita tua itu, dia segera bersiap untuk berlutut. Pada akhirnya, dia terhalang oleh gelombang energi, mencegahnya untuk berlutut. Dia tahu bahwa sesepuh yang memiliki reputasi baik ini tidak suka orang lain berlutut untuknya, jadi dia tidak memaksa lagi. Dia hanya membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, Nova menyapamu, tetua terkemuka. Nova, sudah lama kamu tidak datang menemui kami, kata wanita tua itu sambil tersenyum. Meskipun dia terlihat sangat tua, dia berbicara dan bergerak tanpa masalah, dan dia sama sekali tidak terlihat tua. Penatua terkemuka, saya ingin datang untuk menemani Anda, tetapi ada banyak hal di sekte baru-baru ini, dan saya tidak dapat menahannya. Jika Anda dengan cepat menemukan seseorang untuk menggantikan saya sebagai kepala, saya akan berada di sini untuk menemani Anda setiap hari. Oh kamu, kekuatan lain berjuang untuk hidup dan mati untuk posisi Anda. Saya bertanya-tanya mengapa Anda semua begitu sopan satu sama lain dan menolak untuk menjadi kepala, kata wanita tua itu tanpa daya. Ini bisa mencerminkan keunikan Sekte Iridescent. Nova tertawa. Oke, berhenti bicara omong kosong dan katakan padaku apa yang terjadi. Elder yang terhormat, Nek, raksasa baru dari keluarga Simmons, baru saja datang kepada kami dan meminta kami untuk memberinya penjelasan. Nek dari keluarga Simmons. Apakah itu pria yang baru saja menerobos lebih dari 1000 tahun yang lalu dan datang untuk meminta Red menjadi istrinya? Itu dia. Sebuah penjelasan. Dia baru dan bahkan belum menstabilkan kekuatannya sendiri. Penjelasan apa yang dia inginkan dari Sekte Iridescent? Wanita tua itu bertanya dengan curiga. Penatua yang bereputasi, Anda tahu. Nova menjelaskan masalah itu dengan hati-hati. Dia memberitahunya bagaimana Nek datang ke Sekte Iridescent, mengatakan bahwa dia diam-diam menanamkan benih pikiran pada Celeste dan bagaimana dia mengetahui bahwa Celeste kehilangan keperawanannya dari umpan balik dari benih pikirannya. Dia juga memberitahu sesepuh terkemuka bagaimana benih pikiran Nek kemudian dihilangkan. Pada awalnya, masih terdengar berbagai suara berisik di lembah. Ini adalah suara yang dibuat oleh hewan berharga. Namun, seperti yang Nova jelaskan lebih detail, suasana di lembah mulai menjadi hikmat.
Hewan-hewan berharga ini manjur. Oleh karena itu, mereka tidak akan berani bersuara setelah mereka menyadari bahwa suasana hati tuan mereka sedikit tidak enak. Setelah Nova selesai berbicara, seluruh lembah menjadi sunyi, dan bahkan suara nafas pun tidak terdengar. Bab 1458. Suasana di lembah itu sangat tegang. Bahkan udara dipenuhi dengan niat dingin. Wanita tua ini tidak lain adalah Tuan Celeste, Eira, salah satu dari 4 tetua terkemuka dari Sekte Iridescent. Dia juga berada di luar alam abadi. Dia tidak sebanding dengan Nek, seorang pria yang baru saja menerobos dan belum menstabilkan wilayahnya. Eira melampaui alam abadi hampir 100.000 tahun yang lalu. Nek bahkan belum lahir saat itu. Meskipun Nek telah menembus alam abadi dan mencapai alam yang diimpikan banyak orang, dia masih harus menurunkan pendiriannya dan dengan hormat menyapa Eira sebagai seniornya. Setelah mendengarkan Nova, Eira hendak meletus. Dia bekerja sangat keras, menghabiskan begitu banyak usaha, dan akhirnya memupuk seorang murid yang memuaskan, tetapi dia kehilangan keperawanannya karena laki-laki yang mengakibatkan kehancuran tubuhnya yang memikat. Akibatnya, semua yang dia lakukan sia-sia. Bagaimana dia bisa menerima ini? Eira sudah tidak sabar untuk segera muncul di samping Celeste untuk melihat apa yang terjadi. Dia ingin melihat pria bodoh mana yang membuat gadis ini rela menyerahkan dirinya kepadanya dan melawan gurunya, atau pria pemberani mana yang berani mengambil paksa keperawanan murid langsung Eira, menyia-nyiakan semua usahanya sebelumnya. Apapun situasinya, Eira telah memutuskan dalam hatinya bahwa pria ini harus mati. Bahkan jika dia berada di luar alam abadi, dia akan membuat lawan membayar harga yang pantas. Situasi saat ini benar-benar mengganggu rencana Sekte Iridescent. Celeste lebih dari sekedar penatua atau penerus Sekte Iridescent. Dia juga memiliki misi yang sangat penting. Namun, Celeste belum mengetahuinya. Setelah dia melampaui alam abadi, inilah saatnya baginya untuk menyelesaikan misi ini. Namun, premisnya adalah tubuhnya yang memikat harus tetap lengkap. Kini, menurut Nova, tubuh memikat Celeste telah hancur, yang berarti dia tidak bisa lagi menyelesaikan misinya. Ini merupakan pukulan besar bagi Sekte Iridescent dan 4 tetua terkemuka. Eira tidak bisa menerima berita itu untuk sementara waktu. Dia berdiri di depan pondok kayu tanpa berbicara. Ruang dan waktu di lembah tampak membeku. Saat ini, Nova merasa berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Jika dia menggerakkan tubuhnya sedikit, dia akan langsung dibunuh. Namun, dia sudah lama berharap bahwa situasi seperti itu akan terjadi setelah sesepuh terkemuka mengetahui berita itu. Oleh karena itu, sekarang, dia bahkan berhenti bernapas untuk sementara, karena takut mengganggu sesepuh yang memiliki reputasi baik. Semua jenis hewan berkhasiat dan berharga di lembah juga merasakan hawa dingin ini. Mereka semua dengan patuh menemukan sudut tersembunyi untuk bersembunyi, tidak berani mengeluarkan suara. Ada saat hening. Baru saat itulah Eira bertanya, Nova, apakah semua yang baru saja kamu katakan itu benar? Penatua terkemuka, bagaimana saya berani bercanda tentang ini? Nek masih di Sekte Iridescent. Kalau nggak percaya, kamu bisa tanya langsung ke dia, jawab Nova. Bagaimana dengan api kehidupan merah? Apakah itu melemah? Bab 1459. Tidak, aku pergi untuk melihat sebelum aku datang ke sini. Saya juga bertanya kepada penjaga gerbang. Life Flame Elder Red masih menyala terang. Itu tidak melemah sama sekali. Itu berarti, dia tidak dalam bahaya dan hanya kehilangan keperawanannya. Eira merasa seolah-olah dia tidak bisa lagi menekan api di hatinya. Celeste tidak dalam bahaya, juga tidak dipaksa. Apakah itu berarti dia melakukan ini secara sukarela? Eira menyaksikan Celeste tumbuh dewasa dan selama ini, dia juga yang mendidik Celeste. Saat itu, Celeste tahu tentang keadaan khusus yang mengelilingi tubuhnya yang memikat. Dari sudut pandang Eira, kemungkinan Celeste bergaul dengan laki-laki karena putus asa sangatlah kecil. Namun, sebagai seseorang di luar alam abadi, Nek bahkan lebih tidak mungkin bercanda tentang hal-hal seperti itu. Kecuali keluarganya ingin benar-benar jatuh dengan Sekte Iridescent. Keluarga Simmons belum memiliki kekuatan untuk melakukan ini. Bahkan jika Grandmaster Simmons, yang pulih dari luka-lukanya, akhirnya sembuh, keluarga Simmons tetap tidak akan mampu bersaing dengan Sekte Iridescent. Eira, yang telah melampaui alam abadi hampir 100.000 tahun yang lalu, juga ragu saat ini. Apa kebenarannya? Apakah itu sukarela, atau itu dipaksakan? Atau apakah Nek berbohong? Penatua terkemuka, masalah ini aneh. Tidak mungkin Elder Red tidak menyadari situasinya. Anda mengenalnya. Saya pikir kemungkinan dia melakukan hal seperti itu hampir tidak ada. Apakah kamu mengatakan bahwa Nek berbohong? Apa alasannya berbohong? Saya tidak berpikir dia berbohong. Dia tidak akan punya nyali untuk melakukan itu. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman yang menyebabkan hasil ini. Jika Anda ingin mengetahui kebenaran masalah tersebut, Anda harus segera mengeluarkan perintah penarikan darurat kepada Penatua Red. Semuanya akan menjadi jelas saat dia kembali.
Eira merasa apa yang dikatakan Nova masuk akal. Daripada berspekulasi, lebih baik meminta Celeste untuk kembali. Celeste adalah satu-satunya yang mengetahui kebenaran sekarang. Oke, segera kirim perintah penarikan darurat ke Red, dan minta dia untuk kembali secepat mungkin. Jika Anda memiliki berita, silakan hubungi saya kapan saja. Hal ini terkait dengan rencana masa depan sekte tersebut. Ini sangat penting, jadi kami harus menanganinya dengan cepat. Ya, Penatua terkemuka. Baiklah, kamu harus pergi dulu. Selesaikan semuanya secepat mungkin. Ya, Penatua terkemuka, saya akan pergi sekarang. Setelah Nova selesai berbicara, dia keluar dari lembah dengan hormat, melewati lapisan formasi lagi, dan kembali ke Sekte Iridescent. Karena Celeste tidak berada di Kerajaan Bintang, tetapi di peradaban tingkat menengah dan rendah lainnya yang jaraknya tidak terbatas, Nova tidak akan dapat menghubunginya melalui cara normal apapun. Hanya dengan menggunakan sarana khusus Sekte, barulah ada kesempatan untuk menyampaikan berita itu kepada Celeste. Namun, ini mungkin tidak berhasil juga. Jika Celeste terjebak dalam beberapa relik formasi, dia mungkin tidak dapat menerima pesan tersebut. Nova, bersama dengan beberapa tetua lainnya, menggunakan metode rahasia dan mengeluarkan perintah penarikan darurat untuk Celeste dari Sekte Iridescent. Semua murid yang menerima perintah penarikan darurat dari sekte ini harus bergegas kembali ke sekte secepat mungkin. Setelah itu, token berwarna darah ilusi ditembakkan dari Iridescent Sect setelah menyerap energi dari Life Flame Celeste. Itu terlepas dari belenggu ruang ini dan langsung menuju Celeste. Token merah ilusi ini begitu cepat sehingga benar-benar bebas dari batasan ruang. Bahkan seseorang di luar alam abadi seperti Nek hanya bisa melihatnya dengan kagum. Bab 1460. Eira tidak kembali ke kabin setelah Nova pergi. Lembah ini bukanlah tempat di mana mereka berempat tinggal dalam pengasingan, melainkan tempat di mana mereka mengawasi sekte Iridescent. Setiap kali ada sesuatu di sekte Iridescent yang tidak dapat diputuskan oleh para kepala, mereka akan datang ke sini untuk menemukannya. Seperti yang terjadi kali ini. Meskipun hal semacam ini jarang terjadi, untuk menghindari situasi di mana tidak ada yang bisa menyelesaikan situasi, keempat tetua yang memiliki reputasi baik akan bergiliran mengawasi sementara tiga lainnya akan mundur ke tempat yang sangat rahasia. Fakta bahwa tubuh memikat Celeste dihancurkan kali ini sangat penting karena terkait dengan rencana yang dibuat oleh mereka berempat. Tiga lainnya harus diberitahu tentang ini. Jika itu benar, mereka perlu menemukan cara untuk menebusnya. Tubuh Eira perlahan menghilang ke lembah. Ketika dia muncul lagi, dia telah tiba di sebuah gua besar. Ada 9 pilar batu di sekitar gua, dan naga emas bercakar 5 yang hidup terukir di setiap pilar batu. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, orang akan mengira ada 9 naga emas bercakar 5 asli yang melilit pilar batu. Di tengah gua ada sebuah kolam, dan air di dalamnya terasa dingin. 9 rantai terentang dari 9 pilar batu dan masuk jauh ke dalam kolam yang dingin. Eira berdiri di dalam gua dan berkata, rencananya telah berubah, tubuh memikat Red mungkin telah hancur. Setelah dia mengatakan itu, segera, suara putus asa terdengar di dalam gua. Apa? Tubuh terpesona Red hancur. Siapa yang melakukan ini? Begitu orang tersebut selesai berbicara, 3 sosok muncul di dalam gua. Seperti Eira, ketiga sosok ini semuanya tampak seperti wanita tua, dan salah satunya yang berbicara. Tidak jelas siapa yang melakukannya. Kami hanya bisa mengetahuinya setelah Red kembali. Nova telah mengiriminya perintah penarikan darurat dari sekte, jadi saya yakin dia akan segera kembali, jawab Eira. Ini bukan masalah kecil. Eira, apa kamu yakin? Wanita tua lainnya bertanya. Meskipun tidak sepenuhnya pasti, setidaknya setengahnya mungkin. Mari kita bersiap untuk langkah selanjutnya terlebih dahulu. Mempersiapkan, bagaimana? Sudah berapa tahun kita menunggu? Kami sangat dekat dengan kesuksesan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak tahu berapa lama kita harus menunggu kesempatan berikutnya, kata wanita tua terakhir. Wajahnya saat ini terlihat sedikit jahat, dan orang biasa pasti akan bergidik ketika melihatnya. Namun, tiga lainnya tidak merasakan apa-apa, dan seolah-olah mereka sudah terbiasa. Giada, tenanglah. Anda mengatakan bahwa kami telah menunggu selama bertahun-tahun, jadi tidak apa-apa menunggu lebih lama. Juga, kami belum yakin, bukan? Maka mari kita pastikan sebelum kita membuat rencana apapun. Eira, kamu harus keluar dan menunggu berita, dan beritahu kami tentang pembaruan apapun. Oke, jawab Eira. Kemudian keempat sosok itu menghilang dari gua. Sementara itu, Eira kembali ke lembah untuk diam-diam menunggu kabar dari Nova. Seperti yang dikatakan Marin, mereka hanya bisa mengatur langkah selanjutnya setelah memastikan situasi Celeste. Bersambung.